Ya, selamat malam, selamat berjumpa dalam pelajaran online ya atau coach online, pendampingan atau pelatihan online dalam serial kesembuhan holistik yang didirikan oleh Ibu Sinta ya. Saya sebenarnya adalah sebagai tamu undangan ya atau pembicara tamu dalam program online ini karena program ini sudah ada. Ya, seingat saya ini kan program yang ke-19 ya, sedangkan saya ikut ngisi baru 2 kali atau 3 kali. Jadi sebelum saya sudah berjalan belasan kali, lalu saya nyambung di tengah jalan dan ngisi 9 sampai 10 modul tergantung jadwal yang kosong dalam bulan tersebut ya, 1 bulan atau 30 hari. Tapi hampir tiap malam saya tuh susah cari yang kosong, nggak ada Zoom gitu ya. Jadi yang kosong itu yang saya berikan ke Ibu Sinta, Bu Ati, ya ini jadwal saya bulan ini bisa 10 kali atau 11 kali, mau dipakai kapan gitu ya. Selebihnya udah tiap malam ya Zoom aja, memang kerjaannya begini terus ya. Nah besok saya akan ke Tanjung Pinang, Senin ke Pulau Lingga, Selasa ke Pulau Singkep, sehingga nanti Senin Selasa paginya nggak ada ya. Malamnya juga nanti saya lihat ya, sepertinya malamnya masih bakal libur juga ya untuk yang PHS ya. Kalau yang di sini memang udah dipilih yang saya bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita tunggu sebentar ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar malam hari ini mengenai inner healing yang saya yakin tidak jauh berbeda dengan konseling-konseling atau materi dari pesan cinta Tuhan untuk sakit atau masalah dari Ibu Sinta. Kenapa saya nggak sampaikan yang jauh berbeda aja sekalian gitu ya, modul deep sleep kayak, modul probiotik kayak, ya. Modul itu dengan mudahnya Bapak Ibu bisa pelajari sendiri, ya, atau ikut di PHS. Sedangkan saya ambil justru modul-modul yang malah serupa dengan ayah guru ataupun dengan Bu Sinta. Tujuannya apa? Satu topik, satu pengertian. Kadang misalnya disampaikan Ibu Sinta dari sisi psikologis. Itu masih ada orang yang ya itu kan menurut ibu. Lalu disampaikan lagi sama ayah guru, ya itu kan menurut agama walaupun lintas agama. Lalu saya sampaikan lagi dari sisi saya yang mungkin lebih mengarah ke Kristen misalnya, ataupun Kristen tapi diambil prinsip umumnya. Ketika orang tuh dengar nasihat 3 kali gitu ya, tambah yakin. Nah, keyakinan itu yang menyembuhkan. Kadang kita mau bisnis aja dikasih tahu orang, mau sih kayaknya belum waktunya deh. Ketemu orang lain dikasih nasihat yang sama. Udah 2 kali nih orang ngomong gitu ya. Ketemu lagi beda latar belakang, ngomong yang sama. Yakin kita beli, kita jual lagi untung gitu ya. Jadi kadang nasihat itu perlu beberapa kali untuk meyakinkan. Nah, itu kenapa justru saya mengambil yang satu kelompok pelajaran ya. Dalam konsep kesembuhan holistik yang memang ini juga sudah ada di dalam modul pola hidup sehat. Ya, kalau teman-teman ikut dari awal kan emang atau ini modulnya gitu, ketemu Ibu Sinta, wah ini banyak irisan yang sama, malah ini aja biar semakin menguatkan gitu ya. Terutama di sisi kesembuhan bukan dari tubuh fisik, tapi tubuh mental, bahkan tubuh roh. Ya, tubuh roh udah 2 kali, sekarang kita masuk di tubuh mental, yaitu jiwa. Dan jiwa ini akan ada 2 kali dari sisi perasaan, lalu nanti ada 1 kali atau 2 kali juga dalam sisi pikiran. Ya, nah itu kalau urutannya kira-kira seperti itu ya konsepnya. Nah, sekarang kita belajar mengenai yang namanya inner healing atau luka-luka batin. Loh, Pak Jarod, saya itu ikut program itu mau sembuh dari sakit saya, Pak. Bukan sakit jiwa, Pak. Kok yang dibahas jiwa melulu. Oke. Karena banyak sakit badan itu diakibatkan masalah hormon. Ya, ini diantaranya saja yang memang ada di Google gitu ya. Jerawat plek, kurang percaya, kurang nafsu makan, atau malah berlebihan, nggak ada gairah hidup, menopause yang lebih cepat, rambutnya rontok luar biasa, menstruasi
lebih datang lebih awal atau malah ngaco, darah tinggi, head tidak normal, stres, dan masih banyak lagi sebenarnya hanya beberapa yang nama-nama sakit yang gampang disebut saja itu berhubungan dengan hormon. Dan hormon tidak hanya berhubungan dengan penyakit ini saja, masih lebih banyak lagi karena hormon manusia itu ada di beberapa tempat. Satu tempat saja bisa 5-6, satu kelenjar maksudnya ya, kelenjar yang dekat tenggorokan, tiroid gitu, itu menghasilkan beberapa hormon. Pankreas misalnya ada insulin, masih ada lagi glukagon, ya, dan yang sebagainya. Jadi satu kelenjar itu bisa produksi 3, 4, 5 hormon. Satu hormon itu bisa mempengaruhi beberapa organ tubuh. Maka kalau hormonnya bermasalah, maka penyakitnya itu bisa 10 kali lipat dari daftar yang ditulis di sini. Ini hanya untuk contohnya saja bahwa sakit itu bisa karena masalah hormon. Dan hormon itu tergantung dari juga dipengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh perasaan. Hormon serotonin misalnya ya, itu kalau orang merasa aman, merasa nyaman. Lalu hormon oksitosin itu kalau rileks atau terangsang atau ada cinta. Sedangkan dopamin itu kalau merasa nyaman, jalan-jalan, gembira, bahagia. Endorfin ya kalau habis olahraga terus merasa happy, merasa antusias. Kalau yang negatif marah itu kortisol. Kecewa kepahitan epinefrin. Ketakutan sitokin. Yang hormon positif atau hormon bahagia ini ya bikin sehat. Hormon negatif sitokin, epinefrin, kortisol memicu banyak penyakit. Satu hormon aja bisa memicu banyak penyakit. Misalnya sitokin itu kan ketakutan. Takut, khawatir, udah ini hormonnya. Imun drop. Imun drop, waduh kalau dropnya parah, imunnya kacau. Imun kacau, antibodi menyerang diri sendiri, jadi autoimun. Sebenarnya hanya saraf kejepit, enteng sih, di stretching, ditarik, renang, sembuh. Tapi kalau dokter bilang, kamu lumpuh nanti, kamu buta nanti, kamu impoten nanti, udah, waduh. Ya, saya dulu waktu saraf kejepit, kan 2 lumbal. Dan jepitnya itu dalam banget lagi. Udah, dokter bilang operasi, saya takut dioperasi. Pergilah ke rumah sakit veteran, ya kan? Dipanasin pakai inframerah, sudah panas. Itu alat ada yang pegang kaki, pegang badan, tarik. Ya, lepasin lagi, panasin lagi badannya, punggungnya sampai panas, tarik gitu ya. Lalu ada ortopedinya, suruh latih gerakan ini, suruh berenang kali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, ya nggak sembuh-sembuh. Ya, balik ke dokter lagi, udah dibilangin suruh operasi, malah nggak mau, nggak bisa duit nanti. Makin lama kamu tunda-tunda operasi, lumpuh lo setengah pinggang ke bawah, gitu ya. Wah, takut lah saya, gitu ya. Nah, untung saya bisa mengalahkan ketakutan. Kalau enggak, dari takut itu sitokinnya naik, udah imunnya drop. Itu dari saraf kejepit bisa kena autoimun, bisa tulangnya sumsumnya busuk, kalau busuk lumpuh total. Waduh, dari takut itu satu sakitnya level 1 bisa jadi 5, 6, 7, 8, 10, macam-macam penyakit datang semuanya. Nah, untung dulu waktu saya takut itu saya cari kesembuhan karena memang juga takut dioperasi. Nah, dapatlah ilmu inner healing ini. Ya, ini bagian 1 nih ya. Besok masih ada lagi, sekali lagi ya, sama yang kemarin sebenarnya. Soul healing itu ya, jadi takut itu ada bagusnya juga kalau kita mau mencari solusi mengatasi yang ditakutkan. Kalau takut ini berkelebihan, waduh, kalau kita payung berkata tambah alergi, kulitnya hitam, lukanya nggak sembuh-sembuh. Jadi dari satu sakit ditambah takut, itu nanti anaknya banyak banget. Ya, maka di sini walaupun sakit nggak boleh takut. Bahkan mungkin ditakut-takuti lagi sama dokter ya kan. Waktu saya diabetes kan juga ditakut-takutin. Memang itu ada benernya. Nanti kamu impoten, nanti kamu buta, giginya rontok, ya matanya jadi nggak jelas. Dari diabetes itu kan kalau bisa sakit diabetes 1 ini kan disebutkan mother of the disease, ibunya penyakit. Nanti anaknya ini banyak ini. Tapi dari takut tadi, takut buta, impoten, katarak, gigi copot akibat diabetes. Saya tetap nggak minum obat, tapi saya pola hidup sehat. 2009, 2010 sembuh. Jadi kalau takut itu digunakan, rasa takut itu untuk mencari solusi,
Nah, solusinya apa yang kita ajarkan di kesembuhan holistik ini? Bahwa sakit atau sehat itu bisa dipengaruhi hormon, dan hormon itu dipengaruhi perasaan, dipengaruhi oleh hati, bukan obat, hati, perasaan. Ya, nah makanya manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini yang merasakan sakit, tapi kesembuhannya ya nomor satu dari roh, kan kita udah bahas 2 kali. Setelah rohnya beres, yaitu perjumpaan dengan Tuhan, mengenal Tuhan, percaya Tuhan, maka Amsal Salomo berkata, percayalah kepada Tuhan, itu yang akan menyembuhkan, ya, akan menyembuhkan tulang-tulangmu atau kesehatanmu. Rohnya udah beres gitu ya, tapi manusia kan ada jiwanya. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Nah, malam ini kita bahas perasaan. Kalau ego kayaknya Bu Sinta udah bahas cukup banyak ya, sampai ada ego macam-macam ya, EP apa itu ya, udah saya nggak usah bahas lagi lah gitu ya. Pikiran saya masih akan bahas. Nah, maka jiwa ini perlu kita bereskan, kita perlu selesaikan. Kalau yang beragama Kristen, catatan ini saya besok berikan aja, nanti malam saya berikan, teman-teman bisa melihat sendiri ayat-ayat yang saya tulis, itu menjelaskan bagian-bagian dari ini. Ya, kalau secara umum ya sama sebenarnya. Ya, kan konsep itu sama. Ya, namanya jiwa itu ya pikiran, perasaan, kehendak. Tubuh itu kalau dalam bentuk fisiknya ya telinga, mata, kaki. Tapi kalau tubuh itu bentuknya kegiatan, hasilnya perilaku. Perilaku ya dipengaruhi jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran. Pikiran itu mindset. Mindset mengenai perilaku. Bisa juga kalau mau digunakan ilmu ini untuk menjelaskan perilaku. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan ciri-ciri hati yang terluka. Kalau terluka itu ciri-cirinya apa sih? Gitu ya. Kita kan mau checklist dulu nih. Ya. Kalau pergi ke dokter kan dikasih checklist ya. Gejalanya apa ini? Oh, luka badan ya, sakit badan, pusing, mual, gatel gitu ya. Lalu nanti dokter cari lo, gatel itu sebabnya apa ya? Oh, detoknya nggak lancar ya, makanya gatel, racun nggak dibuang dari tubuh. Ya udah, obatnya ini. Nah, sekarang sama, kita cari gejalanya dulu, nanti baru sumbernya, nanti baru obatnya, gitu ya. Jadi malam ini kerangkanya begitu ya. Luka hati ini gejalanya apa sih? Ya, tanda-tandanya apa sih? Kita bahas ya, satu persatu. Ya. Tandanya adalah pemalu yang mendalam. Orang tentu harus punya rasa malu. Tapi kalau dikit-dikit malu, semuanya malu, ya merasa paling malang di dunia ini, merasa paling jelek, hidungnya jelek, kakinya jelek, rumahnya jelek, suaminya jelek, jalan bareng sama suaminya malu, jalan sama anaknya malu, semuanya dibikin malu ya pokoknya dalam hidup ini. Punya kerjaan juga malu mengakui lah. Ini semua bidang kok malu gitu ya. Loh ada loh orang mau mengut sampah itu gendong sampahnya itu bangga gitu ya. Kenapa? Loh saya kalau nggak ada saya dunia kan kotor, Jakarta kan kotor. Aku ini kan pahlawan gitu loh. Orang pemungut sampah aja bangga dengan pekerjaannya gitu ya. Ada orang kok malu dengan pekerjaannya. Itu sebenarnya itu ciri. Sadar nggak sadar kayak orang kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Nah inilah belajar itu untuk penyadaran. Wah kalau begitu saya luka hati dong gitu ya. Iyalah mari kita sadari daripada tahu-tahu geblak gitu ya. Yang kedua, kebalikannya ya. Jadi orang itu harusnya punya rasa malu ya, tapi nggak boleh berlebihan. Kalau nggak sampai punya rasa malu sama sekali, nah makanya jadi kebalikan berikutnya adalah superior, terlalu berani bertindak. Yang bukan wewenangnya dia kerjakan tanpa minta izin orang lain, seolah-olah dunia dia yang punya, Zoom dia yang punya, ya WA Group dia yang punya, lingkungan dia yang punya, perusahaan dia yang punya, padahal bukan gitu ya. Ini namanya orang yang terlalu berani bertindak. Yang ketiga, tanda hati yang terluka, menutup diri, nggak berani cerita, ya. Buka Facebook nama samaran, Instagram nama samaran, login muka samaran, nama samaran, foto samaran. Udah berteman selama 3, 4, 5 tahun, teman itu nggak tahu tuh dia itu nikah apa enggak, dia tuh rumahnya di mana, dia tuh kerjaannya apa. Kenapa? Tertutup sama sekali udah. Kalau berbicara udah mulai soal rumahnya di mana, kerjaannya apa, berapa bersaudara, udah pindah alih-alihkan yang lain.
tertutup sama sekali, menjadi orang misterius. Itu orang yang hatinya terluka. Ya, menjadi orang yang misterius, terlalu tertutup. Itu orang namanya hatinya terluka. Apalagi kebalikannya lagi juga terbuka berlebihan. Lah, nggak ada yang nanya loh cerita tabungannya berapa, saldonya berapa. Lo nggak ada yang nanya loh, bilang suaminya selingkuh 4 kali loh. Ya mungkin kalau ada orang lain yang punya cerita, yang nangis-nangis, suami saya selingkuh, aku nih hidup merasa mau bunuh diri. Ya ini pertama kali dalam hidupku, suamiku selingkuh. Lalu dengar orang seperti itu, ya kita bukan lebih terbuka ya, mau menguatkan dalam hati, Bu. Saya ini juga ngalami, suami saya udah selingkuh 3 kali. Yang pertama kali dulu saya mau bunuh diri. Yang kedua, saya mau minum racun. Yang ketiga, saya mikir, lah kok suami yang berdosa, aku yang mati. Rugi dong saya. Lebih baik apapun yang dia lakukan, aku hidup bahagia, syukur-syukur aku bisa pengaruhi dia. Tapi paling tidak sebagai pribadi, aku mau bahagia, nggak tergantung orang lain. Nah ini cerita, kalau pasangannya selingkuh, kepada orang yang pas. Sehingga orang yang pas ini, jadi ibu juga pernah, pasangan selingkuh, pernah. Kok ibu tabah banget sih? Ya sebenarnya enggak juga sih. Yang pertama kan saya mau bunuh diri juga. Tapi saya ketemu Tuhan, lalu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya punya arti hidup yang baru. Lah kalau saya mati kan suami saya nggak bisa bertobat. Belum anak saya. Dari emosi saya sadar, ini cerita sama-sama cerita pasangannya selingkuh. Tapi ceritanya ini membuat orang lain nggak jadi bunuh diri. Nah itu tidak apa-apa ya, bukan itu terbuka yang nggak masalah. Terbuka yang nggak masalah itu semuanya diceritakan. Bahkan kayak begini, yang satu cerita kalau liburan ke Singapura, oh saya ke Hong Kong sama ke Filipina, nggak mau kalah dia. Sampai yang lain dengerin itu, ada kapan nih orang berhenti mulutnya gitu ya. Nah itu namanya over terbuka. Itu juga hati terluka itu. Mungkin terlalu sering diremehkan, terlalu sering direndahkan, dulunya dihina melulu, lalu sekarang ya dia pengen ceritakan semuanya supaya nggak dihina lagi misalnya ya. Nanti yang 1, 2, 3 ini juga ada akarnya. Nanti akar kita bahas belakangan aja ya. Sekarang kita checklist dulu ya. Kalau kita ini nomor 1 lewat, aman Pak, saya enggak gitu. Nomor 2 juga enggak Pak, saya kapan bertindak, kapan tidak, kapan malu, kapan berani, saya bisa kuasai. Oh berarti Anda lewat. Checklist ini berhenti, nggak masalah ya. Tertutup, oh enggak Pak, saya kalau yang teman dekat saya terbuka, kalau saya bukan orang misterius, lewat gitu ya. Terbuka berlebihan, oh enggak juga Pak, lewat gitu ya. Tapi Anda juga boleh berkata dalam hati, nomor 1, wah kena nih. Nomor 3, kena lagi nih gitu ya. Nggak apa-apa ya, kan nggak ada yang tahu di sini kena apa enggak gitu ya. Yang kelima itu trauma. Trauma ini macam-macam nih ya. Trauma tempat tinggi, ya, jadi kerja diterima di lantai 10 atau lantai 15, mengundurkan diri, karena naik live pusing. Diajak liburan, semuanya naik jet coaster, ya udahlah aku nunggu aja di warung. Gitu udah pokoknya trauma gitu ya. Lihat coro takut loh, manusia kok takut sama coro. Kalau Anda takut sama coro, selesai sesi ini besok pagi beli baygon, cari coro, bunuh semuanya tanpa merasa berdosa. Anggap aja coro itu kayak nyamuk gitu loh ya. Jadi, coro aku cari kamu gitu ya. Atau kalau Anda masih nggak tega juga bunuh binatang Pak, ya udah besok cari coro, katakan coro, I love you, aku sayang sama kamu, aku nggak takut kok sama kamu, ya kita sama-sama tinggal di bumi, kita saling menghargai aja ya, gitu loh. Manusia kok takut sama coro gitu, itu pasti trauma. Kenapa? Waktu kecil ditakut-takuti sama coro, ya oleh pihak otoritas, diulang berkali-kali, lama-lama hidupnya takut sama coro. Betapa malangnya manusia takut sama coro, itu namanya trauma. Ya, trauma ini macam-macam, bisa trauma sama jenis kelamin yang berbeda karena waktu kecil pernah sama gurunya diperlakukan tidak senonoh, bisa trauma darah, trauma tempat tinggi, trauma coro, trauma naik mobil. Ya, kenapa? Karena pernah naik mobil dan kena tabrakan sehingga berikutnya takut yang namanya naik mobil, takut ketinggian, takut naik pesawat terbang. Waduh, traumanya banyak banget. Ya, ini macam-macam trauma. Sepertinya Bu Sinta juga udah mungkin banyak membahas atau malah ada konseling 1 persatu, tapi kita checklist ya. Frigid. Nah, frigid itu apa? Dingin seksual.
Sudah menikah, yang nggak pengen bercinta, nggak terangsang. Akhirnya ya pasangannya selingkuh dong. Pasangannya selingkuh, dia kepahitan. Karena kepahitan, minum kista kanker datang. Bulat. Awalnya hanya dari satu masalah, frigid. Tapi nggak terselesaikan. Lalu frigid menikah, yang buat masalah bagi orang lain. Itu namanya, ini adalah hati yang terluka. Laki-laki nggak tertarik sama perempuan. Lah, tertariknya sama siapa gitu ya. Ada loh yang sama binatang, atau wanita nggak tertarik sama manusia gitu ya. Piara binatang malah terangsangnya sama binatang, itu kan udah keterlaluan gitu ya. Ada juga perempuan sama perempuan, laki sama laki. Awalnya dari hati yang terluka, frigid, dari frigid menjadi LGBT, homo, lesbi, dan seterusnya. Apa tuh ciri-ciri yang terluka? Lidah tidak terkendali, ya, nggak tahu kapan berhenti ngomong, ya. Bahkan tidak terkendali dalam arti bukan nggak tahu kapan berhenti ngomong sih ya, tapi kata-katanya kasar, kotor, menusuk, melukai, merendahkan orang lain, ya, membuli orang lain. Ini lidah yang tidak terkendali. Ciri hati yang terluka yang ke-8, emosi labil, dolak-dalik. Ya, emosi labil ini gembira, nangis dekat banget, ketawa, marah dekat banget. Jadi emosinya nggak bisa stabil. Sebentar bilang I love you, sebentar kita putus saja, sebentar bilang berkata aku nggak bisa hidup tanpa kamu, lalu sebentar bilang kita cerai saja, udah hatinya labil banget, bikin orang bingung aja. Ya, ikut camp, nggak jadi, ikut, nggak jadi, bayar, diminta lagi duitnya. Aduh, pokoknya nih hidupnya bikin susah orang lain aja, karena berubah-ubah terus keputusannya. Gimana bisa hidup enak sama orang lain, gitu ya. Akhirnya dia sendiri yang bingung sendiri, sakit-sakit sendiri. Kenapa? Karena emosinya labil, dolak-dalik. Kenapa demikian? Nanti ada sebabnya ya. Kita jelajahi dulu ciri-cirinya. Kritik berlebihan. Nah, dengan kata lain tuh orang kepahitan. Kepahitan kan bentuknya apa dong gitu ya. Semuanya jelek, semuanya salah, orang ngajar dicela, orang semuanya dicela. Bahkan lebih parah lagi dikutuk gitu ya. Dicela itu orang itu cantik banget ya. Iya, tapi kakinya gede loh. Itu orangnya baik loh, suka menolong. Iya, tapi anaknya nakal-nakal loh. Apa tuh nolong orang lain, anaknya sendiri nggak ditolong. Begitu. Udah pokoknya ini ngomongnya mencela, diajak ngomong baiknya orang lain, yang paling jeleknya. Apalagi diajak ngomong jeleknya, nyambung 3-4 sesi gitu ya. Ini artinya orang yang selalu mengkritik orang lain. Mau presiden, mau gubernur, mau Pak Ustadz, mau Pak Pendeta, mau guru, semuanya dicela semuanya. Pokoknya dia lihat dunia ini, lihat manusia yang lain itu semuanya jelek aja. Ya cari kesalahannya. Ya, ini begitu itu sering banget. Nah, itu namanya hatinya terluka. Bentuknya apa? Kritik berlebihan. Bahkan kalau udah sampai kepahitan, ya mengutuk. Ya, mengutuk. Ya, coba nanti kalau dia ngalami begitu kan. Curiga berlebihan. Aduh, menikah hatinya belum pulih, kayak dua setan menikah, ya cemburu terus-terusan, ya. Akhirnya kayak dipantau aja, ya. Kalau parenting pun namanya helikopter parenting, anaknya dipantau terus, nggak pernah dilepas ya, anaknya jadi nggak pernah mandiri, jadi sakit jiwa juga anaknya. Karena curiga terus, nggak pernah bisa percaya. Kongsian pasti bubar, berteman pasti putus, pacaran pasti nggak jadi. Menikah pun kalau akhirnya menikah jadi menikah gitu ya, akhirnya bubar juga. Tidak pernah bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain. Apa itu ciri hati yang terluka? Pemberontak, bertengkar, berdebat. Semuanya di debat. Ya, beda kayak pengacara ya, memang dibayar untuk berdebat tapi menggunakan dalil-dalil, menggunakan bukti-bukti, menggunakan analisa. Ya, kita harus pandai berdebat juga jika dibutuhkan loh ya. Kalau dalam misalnya saya ini dosen teologi ya, jadi doktor saya itu teologi ya, bukan dokter loh ya. Makanya kalau ngajar banyak banget ayatnya gitu ya, karena memang ya latar belakang saya, magister saya itu pendidikan. Waktu kuliah pendidikan pun ya saya ini kalau di kelas suka berdebat, tapi kalau di tempat umum kan enggak. Kenapa? Namanya di kelas, apalagi kelas doktor. Gurunya pun senang diajak berdebat. Dan kalau kita berdebat itu kita menggunakan dalil. Tapi begitu dalil kita salah, ya, atau logika kita salah, kita dengan gentleman berkata, berarti Bapak benar nih, kayaknya saya harus robah nih konsep saya. Jadi kita tetap bersahabat walaupun berbeda pendapat. Nah, itu bukan sakit hati, ya, bukan luka batin, tapi kritis. Tapi kalau luka batin itu ya berdebat, begitu kalah ngayal, lalu left group, nggak berteman lagi, ya udah,
Itu sumber penyakit, itu penyakitan itu ya. Itu nanti kalau ketemu Bu Sinta, ya dia akan kasih tahu tuh sakit begini tuh akarnya ini gitu ya. Kalau saya balik, bukan akarnya. Ini kita ciri apa? Ini tanda hati yang terluka tuh ini gitu ya. Nanti dari sini sakit badannya apa, saya nggak bahas. Tapi dari sikap ini tuh kenapa, nah saya mau bahas ya. Akarnya apa? Yang nyebabin tuh apa sih munculnya ciri-ciri ini? Ini kan ciri-ciri semuanya. Ya. Stres, apatis, ya semuanya apatis. Memang bisa sembuh, memang bisa untung, memang ada gunanya, gitu ya. Janganlah, percuma. Itu udah pokoknya apatis terus. Ya sekali hati-hati nggak apa-apa, tapi apatis itu nggak minat, nggak niat, males, ya. Begitu nggak males, stres, ya udah frustasi. Ini hati yang terluka. Obatnya mau manjur kayak apapun, kalau udah frustrasi, stres, nggak sembuh loh. Ya, kenapa? Karena sudah apatis. Atau saya mundur ke atas lagi nomor 10, curiga berlebihan. Akhirnya nggak percaya. Sama dokter pun nggak percaya, ya gimana sembuh? Jadi orang itu pergi ke dukun. Ini kita ngomong yang lain dulu ya. Tapi dia percaya banget tuh sama dukunnya gitu ya kan. Ya, dikasih komat kamit diludahi aja sembuh. Atau kita bicara dokter ya, di Solo itu dulu ada dokter ya, baik banget dokternya ya. Saya tinggal di Nusukan, ini dokternya di daerah Komplang. Satu lagi dokter Hun itu di Ngemplak sana, dokternya baik banget. Kalau yang tukang beca gitu digratisin. Jadi selain baik, senyum, sabar gitu ya, jadi orang tuh yakin banget nih, yakin banget ini kalau ke sana pasti sembuh. Lalu orang itu juga yakin sembuh kalau dokternya itu periksa-periksa pakai itu loh, namanya stetoskop ya, yang ditempel di telinga, lalu ada alatnya lagi, tempel di dada, tempel di gini gitu ya. Jadi kalau ada pasien ya, itu kalau nggak diperiksa pakai itu tuh nggak yakin gitu ya, kayaknya dokternya nih sibuk, nggak diperiksa, wah ini pasti obatnya salah ini ya. Wah, mana bisa sembuh kalau obatnya salah? Lah saya nggak diperiksa gitu ya. Padahal sakitnya itu nggak ada hubungannya sama paru-paru, nggak ada hubungannya sama jantung gitu ya. Lah ngapain didengerin jantungnya? Itu kan untuk dengerin denyut jantung gitu ya. Pak sakit ini gitu ya. Ya paling pegang tangannya, ada kasih obat gitu ya. Wah, dokternya ini nggak bener ini. Masa aku nggak diperiksa gitu ya. Nggak ditutul-tutul itu loh. Beda sama dokter yang di sana gitu ya. Wah, akhirnya karena masyarakat itu kalau ditutul-tutul sama dokter itu ya pakai telinga, pakai alat terus tempel-tempel gitu. Wah, yakin ini dokternya teliti nih, kasih obat loh, karena yakin dia sembuh gitu. Padahal obatnya salah gitu ya. Atau coba dikasih vitamin C, tapi yakin gitu ya. Nah, dokter yang satu lagi sibuk, pasiennya banyak ya. Daripada tutul-tutul nggak ada gunanya gitu ya. Sakitnya nggak ada hubungannya ya, nggak usah lah, cuma apa sakitnya gimana gini, oh sakit ini pinter nih dokter nih, dokternya pinter, dengan orang itu bilang keluhannya begini dia tahu dia gitu ya, tapi yang diperiksa ini nggak mantep. Lah aku, ini orang Jawa bilang ya, lah aku mau ditakon-takon itu cuma ditanya-tanya langsung dikasih obat ya pemanjur ya, wah ini dokternya ngawur ini, nggak teliti nih. Nah udah ragu-ragu udah deh, ya nggak sembuh. Sugestinya nggak muncul. Nah makanya kita tuh belajar harus hati-hati. Jangan mudah percaya sama orang gitu, dalam arti kehati-hatian. Tapi coba jangan semuanya nggak dipercayai gitu, ya nggak akan sembuh gitu ya. Jadi kita perlu belajar percaya juga kalau memang sudah ada rekomendasi, ada kasus yang sama, orang lain sembuh gitu ya. Jadi nggak membayang-bayangkan sendiri cara ngobatinya gimana gitu ya. Begitu cara ngobatinya nggak seperti yang diinginkan gitu. Ya nggak sembuh lah, aku nggak dipegang-pegang itu. Nggak ditempel-tempel itu loh yang dipakai didengerin gitu ya, oh berarti apa pas toh ya, kok nggak pakai digitu-gituin gitu lah. Aduh, saya dengerin gitu ya kadang-kadang itu ya gimana gitu ya, aduh ya maklum lah mbok-mbok wong desa wong bodoh ya pengennya digituin gitu ya, tapi ya itu dari satu sisi saya dengarnya geli, tapi dari satu sisi yang juga ya segitulah pendidikan masyarakat yang di bawah gitu ya. Kalau ke dokter itu dipegang-pegang, ditempel-tempel ya hatinya udah seneng gitu. Hatinya seneng, mantep rasanya gitu ya. Sembuh. Nah, itu kan contoh betapa kekuatan sugesti, kekuatan keyakinan, kekuatan kepercayaan.
Nah, kalau orang tidak bisa percaya, curiga berlebihan, itu pasti ada sebabnya nanti. Kita cari nanti sebabnya apa. Tapi ini cirinya dulu. Tidak bisa percaya sama orang lain, curiga berlebihan, berdebat melulu, frustasi, apatis. Apatis apa bisa untung, apa bisa dapat jodoh, apa bisa sembuh. Nah, frustasi namanya, ya itulah. Ya, frustasi kalau dipersingkat. Ya, stres, apatis, digabung-gabung. Gelisah ini merupakan ciri hati terluka, tapi kalau bicara luka itu lukanya ringan gitu ya, ringan. Tapi kalau gelisah terus-menerus, seperti Ayub berkata, hatiku gelisah sepanjang hari dan tidak pernah tenang, maka kulitku hitam dan mengelupas, wah jadi alergi gitu ya. Karena gelisah sekali-sekali ya nggak masalah ya. Wah anak belum pulang ya gelisah ya, masa anak belum pulang tenang. Bu anaknya ketabrak tenang gitu. Itu namanya apatis ya. Tapi kalau gelisah terus gitu ya, waduh, gimana kalau hati nggak pernah diem? Hormonnya kacau, hormon kacau. Penyakit 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, level 2 jadi level 3, level 3 jadi 4. Makanya jangan sampai terus. Kecewa, dijanjikan nggak ditepati, kecewa itu biasa. Tapi kalau gampang kecewa, dikit-dikit kecewa, nggak disapa kecewa, nggak dibilangin terima kasih kecewa, ya chatnya nggak dibaca kecewa lah. Coba itu kalau yang 500 atau 300, kalau yang di malam ini nggak sedikit pasti kebaca semuanya gitu ya. Gampang ikat kecewa. Orang Jawa bilang kecentok atine, getun gitu orang Jawa bilang. Ya udah penyakit datang semuanya lah. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit kecewa gitu ya. Nah kenapa? Oke, kita akan bahas sekarang. Kalau tadi itu kan ciri-ciri luka hati. Orang luka hati itu ya ciri-cirinya itu. Wah, kalau teman-teman tadi itu ada sekian poin itu centang berapa itu gitu ya, atau yang skip berapa atau centangnya aja itu ada 14 nih kalau yang malam ini kita bahas ya. Nah, sekarang kita pelajari apa sih sumber-sumbernya ya. Pertama, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kan menikah itu ya pengennya disayang, dimengerti, diterima. Bukan diterima kalau malah ditolak. Bukan disayang malah dibenci. Bukan dikata-katai I love you malah dimaki-maki. Gitu ya. Jadi kebutuhannya betul-betul nggak terpenuhi. Jadi khawatir, gelisah dari satu hal kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu gimana dong caranya? Ya, pertama belajarlah untuk realistis bahwa kebutuhan itu tidak semuanya terpenuhi. Kedua, belajarlah untuk proaktif. Penuhi dulu kebutuhan orang lain. Apa yang engkau ingin terima dari saudaramu, lakukanlah itu terlebih dahulu kepada sesamamu. Jadi kita pengen diperhatikan. Kenapa kita nggak memperhatikan? Kan ada hukum tabur tuai, ada hukum sebab akibat. Dalam bentuk yang serupa namanya karma. Tapi karma hari ini adalah sebab akibat. Di mana yang kita tabur itu kita tuai sendiri pada saat kita hidup sekarang ini. Atau hukum sebab akibat. Atau hukum tabur tuai. Sehingga kita bukan kecewa, tapi kita introspeksi. Kita melihat diri, menata diri, ya. Saya kecewa karena memang saya terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kebutuhan, terlalu banyak minta. Minta diperhatikan, minta dimengerti, minta, lalu mati dalam kekecewaan. Kenapa kita nggak memberi dan bahagia? Minta dan kecewa. Memberi maka menerima, memberi maka bahagia, memberi maka akan menerima. Minta maka kecewa, minta maka kecewa, minta maka kecewa. Apa sumber luka hati yang pertama tadi adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang kedua, penolakan. Ya, kenapa luka hati lalu muncul ciri-ciri tadi? Karena ditolak. Penolakan itu bisa dalam kandungan. Ya. Di Alkitab itu ada ayat bahwa dalam kandungan itu sudah ada kehidupan. Misalnya Mazmur 58 ayat 4 itu dalam kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Mazmur 51 ayat 7 dalam kandungan ada perbuatan dosa. Mazmur 39 itu bicara dalam kandungan itu bayi sudah merekam. Merekam apa? Merekam perasaan orang tuanya. Karena begitu sperma ketemu telur itu sudah makhluk hidup. Apalagi 40 hari jantung sudah berdetak. Lalu dia akan merekam data-data dari orang tuanya, DNA dari orang tuanya.
Sehingga kalau dalam kandungan itu orang tuanya nyesel aku melahirkan, belum siap melahirkan, apalagi pacaran sudah hamil, bahkan apalagi usaha yang lebih keras lagi, pernah mau digugurkan, wah itu udah pembunuhan, itu udah orang kayak orang mau dibunuh aja, tapi nggak mati, penolakannya lebih luar lagi. Jangankan mau digugurkan, menyesal aja. Ya, begitu mengandung, waduh, anakku namanya nanti katakanlah Lukman, wah ya, udah disiapin kamar biru, sabun biru, anduk biru, sikat gigi biru, begitu ya. Lahir-lahir perempuan, wah udah namanya Lukmanti. Waduh, itu ditolak juga, ditolak gendernya. Jangan heran nanti anak ini remaja berontaknya luar biasa, berdebat terus dengan orang tuanya, karena ada sumber luka hati bahwa dia pernah ditolak ketika dalam kandungan. Maka ini nanti bidangnya Ibu Sinta ya untuk mencari soal penolakan ini saat di mana, lewat konseling ya, klinis psikologis bisa digali apakah ada penolakan-penolakan. Apalagi kalau sampai orang tuanya dilibatkan ya. Itu akan lebih dikonfirm lagi, orang tuanya ngaku bahwa dulu pernah memang dia mau digugurkan, orang tuanya minta maaf sama anaknya mengampuni, saling mendoakan, nah udah traumanya sembuh. Kalau orang tuanya sudah meninggal, ya bisa juga ya, dalam arti ya pemberesan pribadi dengan Tuhan dan berdoa, Tuhan aku ampuni orang tuaku dulu nggak dewasa, aku nggak diharapkan lahir, tapi bagaimanapun juga aku lahir karena Tuhan yang menghendaki, ya. Maka penolakan dalam kandungan ini kita selesaikan, bisa, ya. Asal tidak bisa juga terjadi kanak-kanak, ya. Kalau saya karena memang tadi saya bilang saya ini dokternya dokter teologi ya yang saya hafal itu ya kisah-kisah di Alkitab. Gitu ya, penolakan pada masa kanak-kanak itu ya kalau kita sekarang ini nggak usah dicerita di Alkitab ya waktu kanak-kanak dibandingkan ya kamu tuh mesti kayak kakakmu itu loh, kakak tuh pinter, kamu bisa nggak sih belajar kayak kakakmu gitu, dibandingin terus gitu ya, atau lahir gitu ya laki-laki, kamu tuh bisa lembut kayak adikmu, kamu ngalah sama kakakmu, waduh laki-laki disuruh kayak kakaknya kayak adiknya, kayaknya dia menyesal sebagai laki-laki, enakan jadi perempuan ya, kalau jadi laki-laki ngalah melulu. Kelaminnya laki-laki. Tapi karena dibandingkan dengan adiknya, suruh lembut kayak adiknya, suruh ngalah sama adiknya, ngalah sama kakaknya, nggak enak jadi laki-laki. Kelaminnya laki-laki, tapi dia berpikir enakan jadi perempuan. Manusia cuma satu kelamin aja, laki atau perempuan. Tapi dalam tubuh manusia itu bisa produksi hormon baik estrogen ataupun testosteron. Saya laki-laki, saya punya hormon estrogen supaya saya ada kelemah lembutan. Tapi kalau estrogennya terlalu banyak, nah anak umur 12 tahun, badannya gede, didiknya kecil, coba bawa ke rumah sakit aja, tes hormon. Kalau testosteronnya kurang, bisa disuntik hormon. Nanti didiknya tambah gede, jagonya keluar, dan kelaki-lakiannya muncul. Atau nggak usah disuntik hormon, ya benahi psikologisnya aja. Seorang anak laki-laki harus mengucap syukur sebagai laki-laki, dan anak perempuan harus mengucap syukur sebagai perempuan. Makanya kalau di Alkitab itu, di kitab Imamat, ada larangan laki-laki pakai baju perempuan, dan larangan perempuan pakai baju laki-laki. Itu kalau di Alkitab ya. Sekarang banyak orang bahkan Kristen sekalipun nggak percaya Alkitab gitu ya. Makanya muncullah generasi LGBT karena gambar dirinya rusak. Ketika orang tertolak dalam masa kanak-kanak ya, dalam bentuknya dibanding-bandingkan atau selalu disalahkan, yang paling parah kalau tadi saya sebut tadi itu Yefta itu diusir. Jadi ceritanya itu Yefta itu ditulisnya dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11. Ayat 1, Yefta itu pahlawan. Pahlawan itu ya orang baik, suka menolong gitu ya. Tiba-tiba di ayat 3 itu Yefta jadi perampok, jadi penyamun. Jadi baik di ayat 1, perampok di ayat 3. Punya anak berubah dengan cepat perilaku, punya suami berubah dengan cepat perilakunya. Dulu sayang, sekarang benci. Dulu baik, sekarang galak. Anak dulu imut-imut, sekarang amit-amit. Dulu anak rajin ke masjid, rajin ke gereja, sekarang merokok, buantah luar biasa. Kayaknya cepet amat sih berubahnya. Ya nggak cepet sih, nggak ada yang tiba-tiba kok. Cepet atau tiba-tiba karena kita nggak perhatian. Kenapa Yefta yang baik di ayat 1, perampok di ayat 3? Karena di ayat 2 itu Yefta kan diusir dari rumah.
Jadi banyak anak kan berubah, kenapa? Mengalami penolakan. Kenapa suami berubah? Mengalami penolakan. Kenapa istri berubah? Mengalami penolakan. Nah, sekarang dibalik. Kenapa Anda sendiri berubah dari periang menjadi pendiam? Jadi terbuka, jadi tertutup. Dari optimis menjadi pesimis. Dari dulu bisa percaya orang, sekarang kecurigaan melulu. Ya, curiga melulu karena saya pernah dikhianati. Saya jadi pendiam karena dibentak-bentak terus. Ini dia, ya. Kenapa sekarang menjadi pesimis, optimis apa? Ya karena saya dibuang dari rumah, saya ditolak, pendapat saya nggak pernah didengar. Ini kan penolakan, ya. Bisa penolakan dari kandungan, bisa penolakan pada masa kanak-kanak. Kita lanjutkan lagi, ya. Kita jelajahi dulu. Sebentar, ya. Jadi bisa terjadi penolakan bahkan yang paling bawah dari dalam kandungan, bisa penolakan pada masa kanak-kanak. Yang paling banyak di sini, paling banyak itu adalah penolakan dalam masa pernikahan. Paling banyak. Contoh yang mungkin semua agama tahu ya Abraham sama Sarah, ya. Raja Babil, Rajawati, Iskak, Ribkah, penolakan dalam pernikahan. Jadi Abraham itu nabi Abraham, tapi ya tidak sempurna. Dia pernah pergi ke Filistin, dia pernah pergi ke Mesir. 2 kejadian. Dan kejadiannya sama. Di mana Abraham itu ditanya sama Raja Mesir, termasuk juga sama Raja Filistin, kan 2 kali kejadian. Sarah itu siapa gitu ya? Dan Abraham itu tidak mengakui istri sebagai istrinya. Sampai waktu di Mesir itu, Sarah itu diambil sama Raja. Pas Raja Mesir mau menyetubui si Sarah, Tuhan menampakkan dalam bentuk mimpi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada si Raja. Lalu Raja kaget. Wah, ini berarti istrinya si Abraham nih, dia nggak mau kualat. Dipanggil Abraham, kenapa kamu nggak ngaku itu istri kamu gitu ya? Saya takut, saya begini. Coba suami model apa itu? Ya, nggak mau ngaku istri sebagai istri, gitu ya. Nah, bagi si istri, gimana kalau nggak diakui sebagai istri oleh suaminya? Gimana perasaannya? Pasti terluka kan? Nah, itu penolakan di dalam pernikahan. Contoh, bahkan di Alkitab pun ada contohnya dilakukan oleh orang yang tokoh sebenarnya. Tapi kita belajar dari para tokoh di Alkitab supaya kita ini hidup akan lebih baik daripada mereka ya. Kan kita ini harus hidup di era kesempurnaan. Jadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan, hidup kita lebih baik. Udah pasti nanti lebih sehat juga. Nah, bicara penolakan dalam pernikahan, bentuknya kan banyak ya kan, dikhianati. Kalau dikhianati itu udah luar biasa ya. Kita penolakan tuh paling enggak misalnya dalam keluarga nih, dalam pernikahan. Ya pendapat nggak pernah didengar, suami nggak pernah dengerin, ibu kecewa, ibu kepahitan, ibu jadi ngamuan, jadi sensitif, atau suami istrinya nolak melulu, ya nolak apa? Ya ngajak bercinta, nggak mau gitu ya, capek malas besoknya lagi nggak jelas besok tuh kapan, laki-laki harinya Senin, besok tuh Selasa, gitu kan? Tapi kalau istri diajak bercinta nggak mau kan besoknya udah nggak jelas besoknya kapan, udah merasa ditolak terus. Merasa nggak dicintai, akhirnya dia perilakunya menyimpang, diantaranya misalnya selingkuh, udah bulet deh, muter terus-terusan ya. Jadi dari satu masalah pindah ke masalah berikutnya. Atau suami, istri ditolak, istri pengen dipuji, malah dicela, potong rambut, gitu ya. Ngarapannya gimana kalau ibu potong rambut? Ya dipuji lah, gitu ya. Dibilang malah kayak perempuan, ada kata-kata kotor keluar. Tambah tua, ya elah gitu ya. Ya aduh, pengen dipuji malah dicela. Itu kan termasuk penolakan. Dan penolakan yang paling banyak itu ya bukan di komunitas atau di acara seperti ini, ya. Siapa lagi kalau bukan orang yang dekat. Makanya ketika orang yang dekat itu menolak terus-menerus, ditolak terus-menerus, bangun tidur lihat mukanya, mau tidur lihat mukanya, udah pisah kamar Pak, keluar kamar lihat mukanya, penolakan oleh orang dekat, udah kulitnya kering, kulitnya mengelupas, alergi muncul dan seterusnya. Akibat dari penolakan maka jadi gelisah, ketika gelisah hormonnya kacau, ketika hormonnya kacau maka sekresi kacau. Ketika sekresi kacau, racun nggak keluar kan jadi gatal. Kenapa ada gatal? Karena racun nggak keluar. Harusnya racun itu keluar dari keringat, dari BAB, dari kencing, dari dahak, BAB, mampet semuanya.
Sekresi racun mampet semuanya, detok nggak terjadi. Artinya detok itu alami. Ya, sama ginjal disaring, sama liver disaring, buang lewat BAB, buang lewat kencing, buang lewat keringat, keringat jarang keluar, BAB pun susah. Kenapa? Kenapa sekresi nggak jalan? Karena emosinya nggak jalan, emosinya tersumbat. Nah, udah penyakit datang semuanya. Nanti makanya begitu hati ini dibereskan, detoknya dipicu sama sedikit aja, kopi sedikit aja, BAB-nya lancar. Minum probiotik dikit aja, lancar. Minum air dikit aja, keringatnya keluar. Tambah olah nafas sedikit aja, udah kebrobioas begitu ya. Detoknya luar biasa, nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu susah-susah. Tapi kalau emosinya tersumbat, aduh, aneka detok udah dijalanin, orang lain pakai kayak koyok tuh tempel di kaki, plok itu berapa jam, jadi hitam gitu ya, detoknya keluar semuanya gitu. Yang satu kok warnanya nggak berubah gitu, berarti saya bersih ya gitu, kali nggak ada racunnya. Bukan nggak ada racunnya, racunnya kagak keluar. Mau didetok dari mana aja, racunnya kagak keluar. Ya udah, penyakitnya banyak. Makanya kalau orang detok, loh yang lain kok detok pakai begini, air dikasih ekoenzim, airnya jadi hitam banget loh, racun keluar, kok saya kok bening, berarti nggak ada racunnya ya gitu. Ya belum, ya memang bisa emang Anda nggak punya racun, makanya sehat gitu. Tapi saya penyakitan Pak, wadah, penyakitan yang banyak di detok kagak keluar, itu racun aja kagak mau keluar. Apa yang terjadi kalau racun nggak mau keluar? Penyakit datang semuanya. Kenapa racunnya kagak mau keluar? Kagak detok, tersumbat sama emosi. Maka emosi ini betapa pentingnya untuk dibereskan. Ya, oke. Terjadi penolakan di dalam pernikahan. Makanya nanti, ya Pak, gimana Pak? Hari ini saya ikut modul, saya beres Pak. Saya kecewa, saya berdoa, saya benci, saya mengampuni. Tapi saya dilukai lagi Pak. Makanya nanti ada modul namanya marriage healing. Ada modul namanya parenting healing. Aduh Pak, mau sembuh aja kok susah banget Pak. Mesti pemberesan hati, pemberesan pikiran, pemberesan pernikahan. Nah, kalau mau cepat kan minum obat aja, ya kan? Itu juga nggak sembuh-sembuh, malah duitnya habis, tergantung obat seumur hidup. Makanya namanya, kalau saya punya modul namanya pola hidup sehat. Kalau Bu Sinta namanya kesembuhan holistik. Namanya holistik. Holistik itu menyeluruh. Jadi untuk bisa sembuh badan ini ternyata harus disembuhkan itu banyak hal. Tapi untungnya apa? Teori seperti ini. Nanti Anda bukan cuma sehat loh. Hasilnya itu begitu lulus nih, jadi orang baik, jadi orang mulia, jadi orang berguna, jadi makin kudus, dekat sama Tuhan, hidupnya berarti bagi sesama, hubungan sama anak baik, sama istri baik, sama suami baik. Bukankah itu sebenarnya kehidupan yang kita lebih penting daripada sakit dan sembuh? Dan ternyata perjalanan kesembuhan itu adalah perjalanan spiritual. Kalau menurut kalimat John Kabat-Zinn yang sering saya kutip, bahwa olah nafas adalah perjalanan spiritual. Oke. Apa lagi yang berluka hati? Penolakan di dalam pelayanan. Apa itu pelayanan? Saya sebut aja dulu ya. Ini memang contoh yang saya sebut ini contoh di Alkitab ya. Kain Habil itu anaknya Adam dan Hawa. Kalau Saul itu mertuanya Daud. Oke. Raja Daud, Nabi Daud punya mertua namanya Raja Saul. Dan Raja Saul ini ya hidup dalam pelayanan juga. Tapi dia merasa kecewa karena Daud lebih dipuji-puji daripada dirinya. Makanya dia merasa tertolak ya, bahwa orang lain memuji Daud lebih daripada memuji dirinya. Tadi apa ciri luka hati? Cirinya tuh sensitif, mudah kesinggung, ya, hati terluka. Kenapa? Penolakan. Kenapa merasa tolak? Orang lain dipuji. Gimana kalau Anda orang lain dipuji? Orangnya cantik ya? Iya, tapi kakinya gede. Tidak ikhlas orang lain dipuji. Orang lain dipuji, dirinya merasa tertolak. Sensitif amat sih kan gitu ya. Harusnya Raja Saul ini kan punya menantu. Daud itu kan mantunya dia. Dipuji-puji rakyat. Ya harusnya bagus dong. Malah nanti bisa menggantikan dia gitu ya, atau toh mantunya juga nikah sama anak-anaknya juga. Tapi Raja Saul ini hatinya luka. Dia nggak bisa lihat orang lain dipuji, malah dianggap menyaingi dirinya. Nah, repot ya kalau misalnya suami muji ibunya, istri merasa tersaingi lah. Kalau
ya ada nih ya, level 1 itu cemburu sama janda sebelah, sama istri sebelah, ya karena suaminya perhatian sama orang lain. Tapi ada loh cemburu itu sama mertuanya, sama ibunya sendiri, cemburu sama anaknya, malah misalnya ya, bapak itu lihat anaknya itu kenapa, istriku tuh sayang sama anak gitu ya. Yang lebih parah lagi, istrinya sayang sama anjing. Jadi kalau istrinya pulang kantor, halo sayang, sudah makan belum? Itu sama anjingnya. Wah, anjing disayang-sayang. Akhirnya suaminya beli racun. Anjingnya diracun. Aduh, cemburu sama anjingnya. Tapi ya kadang-kadang ada yang keterlaluan juga ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya sayang anjing nggak apa-apa lah. Tapi ya jangan sampai lebih sayang binatang daripada sama pasangan ya. Itu melukai hati pasangan juga. Memangnya aku ini kalah berharga sama anjing gitu ya. Apa anjingku lebih ganteng nih? Ya, ini penolakan yang kayaknya didengar lucu gitu ya, tapi itu terjadi dan itu melukai hati. Nah, Saul merasa tertolak ketika lagi sama-sama melayani negara. Karena orang lain ketika melayani negara, yaitu Daud dalam hal ini mantunya dipuji-puji. Tapi saya ambil konsepnya aja bahwa pelayanan penolakan itu bisa terjadi juga dalam pelayanan loh. Jadi Anda melayani di gereja, Anda melayani di masjid, Anda melayani di panti asuhan, Anda gabung di yayasan. Waduh, rajin. Waduh, ini ada orang mau nggak bisa datang ke camp nih, tak jemput ya, begitu ya. Atau kalau misalnya dulu pola hidup sehat ya di Bandung kita bikin acara gitu. Wah, ada yang bawa roti, ada yang wah semua itu saya terharu juga gitu ya. Ibu-ibu ada yang bawa buku, ada yang bawa roti, ada yang bawa waktu di Surabaya Pak Yohanes tuh ya yang di grup juga aktif menjawab termasuk di grup kesembuhan holistik. Wah, dia bawa water kefir yang dibuat dari aneka ini dari jahe. Waduh, dibagi-bagi gratis loh. Waduh, itu kan sering ya orang tuh melayani itu ya gitu ya namanya melayani ya pelayanan sosial. Waduh, ngasih gratis, bagi gratis, berbuat baik gitu. Tapi tunggu dulu loh. Kadang-kadang itu bukan sumber kebahagiaan. Bisa-bisa malah sumber luka hati. Kenapa? Sudah berbuat baik, bukan dipuji, dimarahi. Bukan terima kasih, malah ditolak. Waduh, udah ya kalau gitu nggak usah pelayan-pelayanan, nggak usah nyumbang-nyumbangan begitu ya. Capek deh sama dia, kecewa, lu kecewa. Kecewa sama masjid, kecewa sama gereja, nggak gereja-gerejaan lagi, nggak masjid-masjidan lagi, bahkan bilang paling parah kalau nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Saya sudah melayani Tuhan, masuk sakit. Saya sudah melayani Tuhan, masuk bangkrut. Nah, saya bangkrut 2 tahun lalu sampai 240 miliar. Kalau saya hitung dari 2017, 18, 19, sampai 2021 ya itu total ruginya 240 miliar. Habis 2009 saya kebakaran, ludes juga. 98 kerusuhan ekonomi, huru hara itu kan saya bisnisnya ekspor. Huru hara, udah kerja bener-bener pun bayar takut ke Indonesia. Ordernya dipindahkan ke Vietnam, ke China, bangkrut saya. Kalau bicara bangkrut saya udah berkali-kali. Apakah saya kecewa? Enggak, saya nggak kecewa sama Tuhan. Saya nggak kecewa sama keadaan. Saya kecewa juga nggak balik. Saya kecewa juga nggak lunas utang. Kalau saya nggak mau kecewa oleh keadaan. Saya memilih untuk tabah. Saya memilih untuk bangkit lagi. Saya memilih untuk berjuang. Usaha bangkrut ya sudah. Kemarin kan ngajari olah nafas aja. Ya, gratisin aja gitu ya. Lama-lama yang ikut ribuan gitu. Bu Sinta ngajak, Pak, mau nggak gabung di program berbayar? Gratis ini bayar mana ada yang mau ya? Mau juga. Kaget juga saya banyak yang mau gitu ya. Ya sudahlah. Dari saya niatnya ngasih gratis, ya gratis semangat apalagi bayar gitu ya. Tapi dari sisi saya waktu saya bangkrut, maksudnya saya nganggur aja. Ya nggak ada duitnya pun nggak apa-apa. Bahkan sebelum ngasih olah nafas gratis kan saya kasih pelajaran ekoenzim gratis. Udah berapa puluh ribu tuh waktu itu juga anggotanya ngajari ekoenzim, bagi-bagi ekoenzim, bangun ekoenzim Medan, ekoenzim Palembang, ekoenzim Bandung, ekoenzim. Waduh, ada 50 kota kali saya buka WA group dan ngajari orang bikin ekoenzim sampai 2 tahun 3 tahun. Nggak ada duitnya sama sekali. Lalu mulai membantu juga itu Promik. Ibu Ivon itu dari pelanggannya sedikit, tak bukain WA group ini, tapi begitu udah jalan, saya tinggal ya, saya sekarang ganti olah nafas. Ya, ini termasuk pelayanan, tapi saya nggak mau kayak kejadian orang lain gitu ya.
Melayani semangat, bagi-bagi, ngambek, hilang, left group, nggak muncul lagi. Bahkan di luar ngomong jelek, ngomong jelek-jelekin. Wah itu begini. Nah, banyak loh orang itu terluka dalam pelayanan. Kenapa? Kalau akhirnya mundur kepahitan, ngomongin jelek, sebenarnya itu kelihatan. Dulu tuh nggak tulus. Kalau tulus itu ngasih, nggak dipuji, ya memang nggak cari puji-pujian. Nggak dibayar, ya memang nggak cari duit. Dapat duit, ya seneng. Kalau nggak dapat duit aja seneng, apalagi dapat duit. Bu Sinta kan tanya saya, Pak, kalau ngundang Bapak itu bayarnya berapa? Wah, kalau saya bicara sebagai coach, apalagi setelah muncul di Metro TV dengan Mary Riana, kan saya ikut asosiasi, diajarin, ya akhirnya tercapai juga, ya kita pasang tarif. Kalau perusahaan undang per 90 menit itu 25 juta. Kalau sekolah 2,5 juta, kecuali gereja, ya sukarela. Tapi sukarela pun ya cukup banyak yang mengasih hari Minggu suruh khotbah 3-4 kali, 10 juta, 15 juta gitu. Begitu Ibu Bu Sinta, Ibu atur aja lah terserah. Ya. Bahkan kita itu nggak ada kecewanya gitu ya. Karena misalnya saya diundang sekolah, saya bilang ini 2,5 juta sekolahnya dan namanya mau ya, dapat 3 sesi lumayan. Tapi ada Pak, kalau kita nggak sanggup gimana? Ya udahlah ikhlasnya berapa gitu ya. Tapi kalau perusahaan ya jangan ikhlasnya berapa, ya kan? Misalnya minta saya ngajar supaya omsetnya naik 2 kali lipat. Oke, manajer, komisaris, para sales dikumpulkan semuanya, pelajari sekian sesi dengan target tahun depan omset 2 kali lipat. Nah, sekarang omsetnya berapa? Misalnya 10 miliar, jadi 20. Dari 20 itu untungnya berapa persen? Ya, nah kalau saya minta total modul ini 100 juta untuk 5 kali pertemuan, ya murah lah dibandingkan nanti dapat keuntungan berlipat-lipat kali ganda gitu ya. Dan saya banyak juga beberapa kali dibayar untuk hal itu. Tetapi kalau selalu begitu namanya mata duitan. Nanti bisa kecewa ketika diundang orang, hasilnya kok sedikit. Nah, kalau saya yang namanya betul-betul pelayanan, yang undang yayasan, saya selalu bilang, udah ngasihnya sukarela aja, dikasih berapa aja seneng gitu ya. Dan sering kalau saya diundang-undang yang dari yayasan itu, Pak, saya mau ngasih namanya PK singkatnya, atau PK itu persembahan kasih. Transfer kemana? Tak kasih rekening istri saya. Dan saya juga kadang lebih sering nggak nanya itu ngasih berapa, supaya saya motivasi saya jangan misalnya oh dia ngasihnya banyak, oke tahun depan dikasih lagi, ngasihnya dikit nggak usah. Jadi saya nggak murni. Ya kalau dulu sebelum pandemi, kalau saya pergi seminar dikasihnya amplop, ya tak amplop langsung tak kasih istri, saya nggak tahu isinya berapa. Ya, bahkan saya kadang-kadang nggak mau tahu isinya berapa, supaya kalau saya pergi itu tidak melihat dikasihnya berapa. Nah itu kita bicara pelayanan ya, kalau dagang lain, bisnis lain. Nah itu membuat supaya hati ini nggak terluka. Kenapa terluka? Karena kecewa. Kenapa kecewa? Yang didapat nggak sesuai harapan. Nah, kalau kita nggak punya konsep hidup seperti ini, nanti hidup itu gampang terluka. Bahkan ketika masuk dalam dunia agama pun, gereja, masjid, luka hati lagi. Lah, gimana nih? Kemana aja kehidupan dimasukin, luka hati terus gitu. Ya matilah, penyakit datang semuanya. Di rumah kecewa, di yayasan kecewa, di gereja kecewa, ke masjid kecewa, di sosial kecewa, masuk ya ini yang salah yang mengecewakan atau yang kecewa. Mohon maaf gitu ya. Tapi jangan-jangan hati kita tuh memang terluka. Hati terluka ini kemana pergi dilukai terus. Maka memang kita harus betulkan hati kita supaya apapun yang terjadi, kita difitnah, kita dianiaya, kita dipojokkan, kita digosipin, kita tidak sakit hati. Hati kita tabah. Apapun yang terjadi, saya rugi ratusan miliar, senyumnya sama, antusiasnya sama, berseri-serinya sama, yang beda saldonya. Dulu duit saya banyak, ketawanya begini juga. Yang punya duit, ketawanya begini juga. Jadi ketawanya sama. Yang beda itu saldonya, ya. Pasti saldonya beda lah. Ya, namanya bisnis, untungnya banyak. Pelayanan kan sukarela, gitu kan. Dan lagi, apa itu sumber luka hati? Langsung aja ya, sekaligus dah. Penghakiman. Kenapa jadi frigid? Ya karena disalahkan melulu sama suaminya, direndahkan terus sama suaminya, diremehkan terus sama suaminya, dihina terus sama suaminya, dinilai, dibilang goblok, dibilang perempuan gumbal, sundal segala macam, dihakimi.
Ya sudahlah, dulunya romantis hilang jadi frigid kan begitu ya. Kenapa tertutup? Ya karena disalahkan terus, direndahkan terus, diremehkan terus. Kenapa ini anak nggak bisa fokus itu? Ya nilainya jelek, dites IQ, IQ-nya tinggi. Lah digoblok-goblokin terus sama orang tuanya, pihak otoritas diulang-ulang terus, akhirnya nggak bisa fokus. Bukan hanya anak loh ya, ada orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu dijelasin, kagak ngerti-ngerti. Sudah begitu jelas bagi saya gitu, nanya lagi, nanya lagi. Itu kalau dites IQ-nya belum tentu rendah loh. Ya, mungkin IQ-nya tinggi. Wah, tapi sama suaminya digoblok-goblokin terus sampai ngomong gagap. Ada orang sebelum menikah nggak gagap loh. Begitu nikah gagap. Wah, begitu ketemu suaminya sangar begitu, disualai terus, dibentak-bentak terus sampai akhirnya ngomong aja gagap. Ngomong gagap, otaknya gagap loh, diterangin nggak ngerti-ngerti loh. Padahal dulu waktu SMA juara, ranking IQ tinggi. Kenapa itu jadi otaknya sampai bodoh gitu ya kan? Kalau otaknya bodoh, imunnya juga bodoh. Kenapa? Karena mengalami penghakiman terus-menerus, berulang-ulang, repetisi oleh pihak otoritas atau pihak misalnya suaminya sendiri atau orang tuanya sendiri. Bisa sembuh nggak? Pasti bisa. Dan bisa sembuh tanpa berubah keadaan. Kalau berubah keadaan mah gampang. Yang bikin sakit hati suami ya cerai aja. Kalau saya menyarankan kita punya ilmu yang lebih tinggi daripada cerai. Kita punya ilmu yang lebih tinggi daripada menghindar. Kita ketakutan kalau lewat gang itu ketemu anjing gitu kan. Gimana caranya? Ya jangan lewat gang itu. Terlalu mudah. Saya kasih Anda ilmu yang lebih susah. Ya kan saya sering pakai ilustrasi yang bikin kita sakit jantung itu karena ada anjing galak di jalan itu. Jadi kalau kita lewat situ langsung wah digonggongin begitu. Wih, udah kaget, ketakutan gitu ya. Kenapa? Ya paling gampang menghindar, nggak lewat jalan itu lagi. Tapi kan ada ilmu lain ya. Kenapa nggak kalau makan sisain dikit dagingnya atau tulangnya atau nasinya. Jadi kalau lewat jalan itu kasih makan tuh anjing. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali itu segala-galanya anjing. Tahu lu Anda baik hati. Jadi kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita bisa begitu, kita tinggal di dunia yang terluka, kita tinggal di dunia yang jahat, hati kita tidak terluka. Malah kita membawa kesembuhan ke sana kemari, kita membawa perubahan, kita membawa suasana, kita menjadi anak-anak terang, kita membawa terang. Atau enggak lagi ya. Wah, ini berat sekali. Akibat dikhianati itu lukanya lebih dalam ya. Kalau cuma pengharapan yang tidak dipenuhi ya kecewa. Dihakimi terluka, dikhianati, udah. Kalau namanya dikhianati ya, bisa nggak percaya sama orang lain seumur hidup. Lukanya dalam banget. Dikhianati suami, dikhianati teman, dikhianati sahabat, ditusuk dari belakang, dikhianati anak buah, dikhianati oleh orang yang kepadanya kita mengabdi, malah kita disingkirkan. Itu yang saya alami tahun 98, sampai saya sakit pinggang. Tapi ya saya sembuh. Ya, karena saya tahu sumber luka hati saya, karena saya dikhianati, kalau dalam hal ini oleh atasan. Ya. Cukup berat juga kalau dikhianati oleh anak, kayak Daud. Ya, kayak Daud juga dikhianati orang tua, mertuanya. Daud mah, Raja Daud mah lengkap sudah luka hatinya. Sama orang tua nggak disayang, sama kakak nggak disayang, sama istri dikhianati, sama mertua mau dibunuh, anak memberontak mau bunuh juga Adonia, lalu Absalom, lengkap sudah pengkhianatan yang dialami Daud. Tapi Daud nggak mati dalam kesakitan, dia mati dalam kemuliaan, umurnya panjang, putihnya rambut putih lanjut umurnya, putih rambutnya, usianya panjang, mati karena tugas sudah selesai. Itu yang ditulis mengenai kematian Raja Daud, ya, matinya dengan kemuliaan. Terakhir, yang kelima, ya, berluka hati, trauma, ya, yang cukup parah. Kisah Tamar dan Adonia ini kisah di Alkitab ya, perkosaan. Ayub kan dirampok, orang Kasdim, orang Seba. Saya sering gunakan kisah Ayub ya, dirampok, dijarah, lembu, sapi, habis dirampok habis-habisan, anak 10 mati semuanya. Ini kisah Ayub sangat traumatis yang kita sudah bahas di Soul Healing ya. Ada lagi trauma yang nggak seberat kematian atau perampokan ya, jatuh tempat tidur, trauma kegagalan, trauma binatang, trauma gelap, sehingga tidur pun harus terang benderang, mana bisa susah deep sleep-nya. Tidur itu harusnya lebih bagus gelap ya. Karena dalam gelap itu
serotonin dan dopaminnya diproduksi lebih banyak. Anda akan jauh lebih pules, regenerasi sel terjadi lebih sering, lebih banyak, lebih bagus, dan kesembuhan lebih cepat. Tapi kalau sudah takut gelap, karena kecil sering takut-takut nih sama orang tuanya, sama susternya, makanya traumanya dari sumber-sumber luka hati tadi, waduh nomor 1 iya, 2 iya, 3 iya, waduh banyak banget nih luka hatinya. Udah nggak salah deh Anda ketemu Ibu Sinta untuk menggali akar masalah, tapi kita perlu bereskan. Ya, kita jelajahi juga hari ini mengenai sumber-sumber luka hati. Lalu kita masuk sekarang di bagian akhir sebelum kita pelanggan praktek. Ya. Lalu gimana cara sembuhnya? Seperti saya katakan, saya latar belakang saya adalah latar belakang agamis. Ya. Kalau Pak Ayah Guru, ya Pak Saiful Karim itu ya Pak Ustadz. Ya, di kalangan Kristen saya dipanggil Pak Pendeta Jarot, gitu ya. Dan memang secara gelar kependidikan saya ini doktornya teologi ya. Bahkan saya itu dosen di sekolah Alkitab ya. Di Kalimantan ada IKB namanya Institut Kristen Borneo, itu ada jurusan untuk sarjana pendidikan dan magister pendidikan, saya dosen di situ. Lalu di GBI namanya ROK ya, ada STT Kingdom, saya dosen sekolah Alkitab di situ juga. Di GSJA juga saya sering ngajar juga. Di Petani, Bandung, saya ngajar juga. Jadi saya ini doktor teologi dan murid saya pendeta itu banyak banget. Ya tiap angkatan nah, mereka lulus jadi pendeta, gitu ya. Jadi STH atau MTH. Nah saya doktor dalam hal teologi. Maka saya memang selalu dikit-dikit ya pakai ayat. Tapi gimana? Itu yang diapalin kan gitu ya. Walaupun belakangan ini memang kalau saya multi talent ya. Animator juga, pebisnis juga, punya PH juga, karena makinnya pendidikan, punya sekolah juga, yang masih sekarang setelah bangkrut, yang masih saya kerjakan ya direktur keuangan untuk LSP animasi. Karena saya pernah 3 tahun jadi ketua koperasi animasi, lalu sekarang dengan 9 orang yang production house animasi yang lain, kita sama-sama bikin lembaga animasi. Tapi yang cukup banyak saya geluti sebenarnya adalah dalam bidang teologi. Tapi saya yakin itu juga membuat saya jadi punya konsep hidup dan nilai hidup. Dan menurut saya di Islam pun juga ada kitab Mazmur disebut Zabur. Amsal itu Nabi Sulaiman. Jadi saya bawakan karena memang ya ini sebenarnya kan Nabi kita bersama gitu ya. Lalu gimana kita bisa caranya sembuh dari luka-luka batin? Kalau menurut Raja Daud, ia berkata, ini ianya ini i dan a-nya huruf besar, maksudnya Tuhan. Tuhan tuh menyembuhkan orang-orang yang patah hati atau yang luka hati, lalu membalut luka-luka mereka. Nah, luka-luka yang kedua, ini kan pertama Tuhan menyembuhkan patah hati, lalu membalut luka-luka itu bahasa Ibraninya, karena perjanjian lama itu Ibrani itu etzebet. Tuhan menyembuhkan patah hati atau dengan kata yang lebih sederhana, Tuhan menyembuhkan luka hati, lalu menyembuhkan sakit badan mereka. Jadi banyak sakit badan karena luka hati. Luka hatinya disembuhkan, lalu atsebetnya sembuh. Mau sembuh dari atsebet, mau sembuh dari luka badan, maka sembuh dulu luka batin. Tapi luka batin siapa yang menyembuhkan? Tuhan juga. Makanya Salomo, anaknya Daud. Kalau Mazmur itu Daud, Amsal itu tulisannya Salomo, Raja Salomo atau Nabi Sulaiman. Percayalah kepada Tuhan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu. Menyembuhkan atsebet. Atsebet, sakit tubuh sembuh karena percaya sama Tuhan. Karena Tuhan menyembuhkan luka hati. Nah, kita udah belajar banyak sekali mengenai luka hati, ya sembuhnya dengan Tuhanlah yang menyembuhkan luka-luka hati kita. Ya, memang pelajaran itu lebih banyak konsep. Tujuannya adalah untuk mindset, untuk keyakinan. Lalu kita tinggal praktek. Kalau langsung praktek tapi kurang yakin, ya emang kan praktek itu sebenarnya kesembuhan itu didasari keyakinan. Makin yakin dengan teorinya, dengan dasar-dasarnya, makin kuat dampaknya. Makanya saya berharap Ayah Guru menyampaikan juga soal kesembuhan dari Tuhan. Ibu Sinta mengajarkan pesan cinta dari Tuhan. Sakit itu ada pesan cintanya loh.
Kalau ini itu karena otaknya kaku. Nah, kalau saya lebih dalam arti bahasanya lebih kayak luka hati itu memang istilahnya kayak lebih menuduh gitu ya. Tapi memang nggak bisa, ya nggak selembut dengan ini pesan cinta ya. Tapi memang luka hati itu membuat luka fisik, luka tubuh. Tapi luka hati sembuh, Mazmur berkata, badan sembuh loh. Tuhan menyembuhkan luka hati, lalu menyembuhkan Elizabeth. Nah, dari pelajaran ini saya berharap kita itu kayak checklist. Iya, berarti hati saya masih ada luka ini, masih ada luka ini. Oke, ayo kita sembuhkan. Karena intinya bukan Anda itu sakit hati, tapi Anda bisa sembuh sebenarnya gitu. Sembuh dari apa? Kalau memang ada. Kalau enggak, ya tinggal bersyukur. Tuhan, terima kasih. Dulu Tuhan saya orangnya gampang kecewa, tapi sekarang saya udah enggak lagi. Saya orangnya sekarang ya gampang nerima, mengerti keadaan. Orang lain begitu, aku nggak kecewa, aku malah kasihan sama dia. Ya sudah, Anda tinggal mengucap syukur. Tapi kalau ternyata dalam daftar tadi, oh iya saya masih curiga, saya masih frigid, saya masih ini, masih udah lebih baik dibereskan aja, karena itu sekali lagi sumbatan emosi akan menjadi sumbatan sekresi. Sumbatan sekresi membuat racun di tubuh numpuk terus. Kalau racunnya numpuk, kankernya mana bisa sembuh, di kemo habis. Nah, racunnya masih ada, karsinogennya itu masih ada. Racun itu karsinogen. Karsinogen itu memicu kanker. Waktu kemo radiasi yang dibunuh kan cuma sel kankernya. Lah kalau benda-benda karsinogennya masih nempel di situ, nggak kedetok. Mau didetok pakai apa coba? Kagak keluar. Karena ada sumbatan emosi. Dan bukan hanya memicu kanker ya. Namanya racun itu di ginjal ya sakit ginjal, di empedu sakit empedu, jadi batuk empedu, jadi batuk ginjal, jadi semua tergantung racunnya nempel di mana. Di pembuluh darah jadi plak. Maka ketika hatinya bersih, nanti teman-teman ngerasain. Mungkin awal-awalnya malah ngerasain detok. Ya, keringatnya luar biasa, BAB-nya bau, merah, warnanya kuning, warnanya kencingnya, hampir coklat, berbusa lagi, dan macam-macam ketika detok terjadi. Tapi setelah itu 1, 2, 3 hari, entengnya luar biasa. Ya, entengnya luar biasa. Kekuatan dari inner healing, luka-luka batin. Saya aja salah kejepit sembuh, kacamata lepas. Jadi saya mengalami kacamata lepas dan sembuh sakit pinggang itu bersamaan. Dengan pelajaran seperti ini. Ajaib, seperti ajaib benar. Benar-benar pergi mau ganti kacamata, pergi ke optik Melawai waktu itu, ke Blok M. Bapak ini mau gaya-gayaan itu. Bukan, saya silindris 2,5 sama plus 2,5. Bapak itu normal. Waktu itu saya nggak mengejar kesembuhan mata sebenarnya, hanya mengejar kesembuhan tulang pinggang karena kejepit, aduh nanti lumpuh separuh loh, ya. Dan udah mencoba dengan terapi. Rumah sakit veteran waktu itu termasuk canggih loh, itu kan rumah sakit punya angkatan darat, ya kan, dipanasi pakai inframerah, ada tempat tidur yang bagus gitu ya, pegang kaki kita tarik gitu ya, wah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali udah yakin aja bling bling sembuh nih gitu. Kakak sembuh ya. Sampai dokternya bilang, ya temanku juga bilang, ya kamu sih suruh operasi takut amat sih gitu. Ya namanya takut gimana itu ya, kan kamu lumpuh separuh. Sekarang nggak apa-apa, makin lama makin parah loh. Waduh ketakutan. Begitu belajar inner healing begini, oh iya sakit hati, waduh kebakannya punggung, aduh. Kayak waktu saya dapat pelajaran begini tuh kayak ditempelin gitu. Ini kamu, iya ini kamu juga, ini kamu juga, Pak, ini kamu juga. Udah tinggal nangis saya di hadapan Tuhan, Tuhan bener Tuhan, sembuhkan hati saya Tuhan. Tuhan bener sembuhkan hati saya. Begitu sembuh hatinya ini, loh, kok pinggangnya enakan ya? Kok enakan ya? Malah pas mau kasih kata-kata, loh kok ikut sembuh juga ya? Mata saya sembuh juga gitu. Kalau alergi itu sebelumnya lagi kan ceritanya waktu soul healing. Waktu soul healing itu saya sembuh dari alergi. Jadi begitu berjumpa dengan Tuhan, alergi lepas. Dan dulu kan penuh dengan kebencian kepada orang Tionghoa, kepada lain suku. Wadah, benci sama orang kaya, benci ini, benci itu, udah hidup saya udah jahat aja pokoknya. Begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hatinya berubah, alergi lepas.
Tapi dalam perjalanan, ketika sedang pelayanan, nah saya itu kecewa dalam pelayanan sebenarnya. Kalau tadi ada daftar itu, saya itu kenanya tuh, saya kecewa dalam pelayanan dengan pihak otoritas dalam lembaga agama yang saya hormati, yang saya sangat cintai, saya nyumbang, saya berbakti, saya kerja cuma-cuma, nggak digaji, tapi habis-habisan, lalu dicampakkan, bung, gitu ya, dicampakkannya itu dipecat, jadwal khotbah dicabut, seluruh Indonesia nggak boleh panggil saya, wah macam-macam ceritanya. Kalau saya cerita, saya bisa nangis lagi kalau menghayati gitu ya. Tapi bukan berarti masih kecewa gitu ya, hanya untuk berbagi rasa gitu ya, apa yang saya alami. Tapi itu benar-benar bisa lepas ya sebagai bukti kalau saya nggak kecewa lagi, ya saya itu nggak pindah gereja, saya nggak pindah pengabdian sampai hari ini ya saya di lembaga itu. Jadi mengalami penyingkiran yang seperti itu, kalau orang lain mah pindah aja. Gereja juga banyak, emangnya gereja cuma di situ gitu ya. Ya mereka kecewa. Kan saya nggak kecewa. Ya tadinya kecewa sampai sakit pinggang. Terus habis itu saya mengambil keputusan untuk istilahnya tuh tetap tertanam di sebuah gereja lokal. Karena proses itu akan mendewasakan saya. Ya, mau disebut proses, mau disebut aniaya, penyingkiran, itu akan membuat saya tambah ulet, gigih. Ya, saya pikir 6 bulan dipulihkan gitu. Enggak, setahun enggak, 2 tahun enggak, 4 tahun loh saya baru boleh khotbah lagi. Orang lain enggak sampai diskors, disingkirkan 6 bulan ya pindah gitu ya. Memangnya yayasan cuma di sini. Nah, saya enggak pindah-pindah. Karena itu saya mau karena itu waktu itu saya mau buktikan. Aku ini enggak kecewa gitu ya. Dan sembuh, enggak nunggu 4 tahun semuanya ya. Begitu beres hatinya aja pinggangnya udah sembuh. Makanya begitu mengalami kesembuhan pinggang, udah makin mantap saya. Ya nggak usah dipulihkan juga nggak apa-apa, kan melayani nggak harus khotbah gitu kan, sampai akhirnya ya dibalikkan lagi. Oke, itulah pelajaran dan juga testimoni atau kesaksian dari saya gimana saya mengalami kesembuhan batin dan kesembuhan pinggang. Kita akan langsung praktek ya. Saya kasih soundtrack, bukan lagu, yang musik yang seperti biasa saya putar aja. Lalu saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya tutup mata, kita meditasi. Gunakan secara teknis meditasi seperti senci boleh, atau istilah saya itu water breathing. Tarik 8 detik, buang 8 detik. Yang kepanjangan tarik 6 detik, buang 6 detik. Yang bisa 12 detik, ya tarik 12 detik, buang 12 detik. Ambil seperti duduk di kursi boleh, tegak, tangan terbuka, di atas paha, bagus. Ya. Lalu kita saat olah nafas nanti kita mungkin 20 menit, 15 menit mungkin cukup ya, 15 menit. Saya akan ada kata-kata untuk kita renungkan ya. Bahkan mungkin 10 menit pun cukup karena renungannya sudah panjang. Tapi kita ambil waktu untuk meditasinya ya dengan tema seperti hari ini. Ya, kita mulai. Ambil nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas pelan-pelan dengan irama masing-masing. Nanti hembuskan juga pelan-pelan dengan irama masing-masing. Fokus pada nafas dengan pengertian bahwa nafas itu milik Tuhan. Bahkan Tuhan itulah nafas kita. Ayub berkata, selama roh Allah ada dalam lubang hidungku dan nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Kalau Tuhan ambil nafas kita mati, artinya nafas itu kehidupan. Dan kalau mau lebih berani lagi menafsirkan pengertian atau ayat yang Ayub katakan, selama roh Allah ada dalam lubang hidungku, maka nafas itu sebenarnya adalah roh Tuhan sendiri. Walaupun ini mungkin seperti penafsiran yang terlalu berani.
Karena nafas bukan hanya oksigen. Oksigen adalah bagian dari udara yang kita hirup. Tapi di udara bukan hanya ada oksigen. Di udara adalah tempat di mana Tuhan memenuhi alam semesta dan Tuhan hadir di alam ini, dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita adalah lewat nafasnya. Maka waktu kita menarik nafas, kita bukan hanya menikmati nafas, kita menikmati Tuhan. Tuhan, kami ambil nafas Tuhan. Kami hirup kuat-kuat. Perpanjang nafasku Tuhan. Beri aku hidup lebih panjang lagi. Aku hidup puluhan tahun dengan pengertian yang salah. Aku hidup puluhan tahun dengan hati yang salah. Aku sekarang duduk di hadapan Tuhan, menikmati nafas Tuhan. Sekarang aku bisa masuk kelas pelajaran di mana aku duduk, mengambil nafas Tuhan. Dengan keyakinan, ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, lewat nafas Tuhan yang aku tarik. Masuk ke paru-paruku, masuk ke sel-sel dalam tubuhku. Aku lebih mengerti arti bahwa tubuhku adalah bait roh Tuhan. Karena aku menghisap nafas Tuhan. Aku mengerti kalau orang Jawa berkata, manunggaling kawula Gusti. Aku dulu bernafas begitu saja tanpa menghargai kehadiran Tuhan. Bahkan aku hidup dan bergerak. Aku beragama tapi tanpa menyadari kehadiran Tuhan. Aku hidup bagi diriku sendiri, aku egois, aku ambisi. Karena itu aku jadi terluka oleh ambisiku. Aku terluka oleh pengharapanku. Sekarang aku mengambil nafas Tuhan dan mau mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, hatiku terluka. Aku jujur di hadapan Tuhan, aku kecewa. Aku ada trauma dalam hidupku. Aku ada kepahitan dalam hatiku. Ada kegelisahan dan ketakutan yang selalu melanda aku. Tarik nafas pelan-pelan di hadapan Tuhan dan bawa hati kepada Tuhan. Tuhan tahu hati kita, tapi kita butuh sebuah pengakuan. Tuhan, Kaulah yang menyembuhkan hatiku. Kaulah penyembuh dalam hidupku. Beri aku hati yang tabah. Beri aku hati yang kuat. Berikan aku hati yang bisa mengampuni. Berikan aku hati yang sanggup untuk mengenang masa lalu tanpa melupakannya, tapi tidak terluka. Teman-teman tidak bisa melupakan masa lalu. Dalam otak kita nggak ada fungsi delete. Yang terjadi tetap akan teringat seumur hidup. Tapi bagaimana kita teringat dan tidak kecewa? Ingatan itu akan terus ada di otak teman-teman. Ingatan bagaimana dihina, dicaci, dimaki, ditempeleng, ditendang. Ingatan bagaimana dikhianati akan tetap terus ada. Tidak ada ilmu untuk melupakan. Yang ada ilmu untuk mengampuni. Tidak ada ilmu dan jurus dan tip untuk bagaimana melupakan apa yang terjadi dan lari dari kenyataan, karena itu hanya untuk mengecut dan pecundang. Tapi pemenang menghadapi kenyataan.
Tapi gimana kalau kita nggak kuat, kita nggak mampu menghadapi kenyataan? Kita minta kemampuan Tuhan. Tuhan, hidupku pahit, jalan-jalan hidupku tidak lurus, hidupku penuh masalah. Secara pribadi aku nggak sanggup, Tuhan. Aku minta kesanggupan Tuhan. Aku minta nafas dari Yang Maha Kuasa, memberi aku kekuatan untuk mengampuni, untuk mengenang dan menyimpan sebagai file kehidupan. Kita tidak perlu melupakan karena memang tidak mungkin, tapi kita akan punya file-file kehidupan, file-file peristiwa. Yang ketika kita buka kembali file-file itu, kita tidak menangis, kita tidak terluka, tapi kita akan mengenang jalan-jalan Tuhan. Kita akan mengenang pemeliharaannya, kita mengenang kekuatan yang Dia berikan. Kita belajar hikmah-hikmah yang ada dari setiap peristiwa. Kita belajar untuk memaknai kenapa menikah dengan si A, si B, pasangan Anda, kenapa punya anak seperti ini, kenapa mengalami kebangkrutan. Kita belum selesai belajar, kita akan belajar mengenai sekolah kehidupan. Tapi hari ini kita paling tidak memahami kondisi hati kita. Kondisi hati ini berbeda dengan image. Orang bisa membangun image, jaga image. Di luar dikenal sebagai orang yang soleh, yang terhormat, tokoh masyarakat. Bahkan mungkin Anda punya suami seperti itu yang dikagumi, dihormati di masyarakat. Tapi Anda tahu, maaf, dia bajingan. Dia kasar, dia penipu, dia pengkhianat. Tapi Anda nggak sanggup bercerita kepada orang lain karena orang lain tidak akan percaya kepada Anda. Bahwa Anda dikhianati, bahwa Anda dibohongin, bahkan Anda dipukulin. Karena dia begitu terhormat di luar. Kalau Anda cerita, orang lain nggak percaya. Atau mungkin Anda percaya juga, tapi Anda pun menjaga kehormatan pasangan Anda. Demi kehormatan keluarga dan keutuhan. Tapi Anda hancur di dalam. Ada sakit di dalam, hati Anda terluka. Seperti nanah yang ditutup. Dan nanah itu menjalar kemana-mana. Bukan berarti Anda harus membongkar semua cerita. Tapi Anda harus kuat menghadapi hal itu tanpa terluka. Tuhan, saya terluka, Tuhan. Kita bukan cerita kemana-mana, tapi cerita ke Tuhan dan mengakui kalau hati kita terluka oleh si A, oleh si B, oleh pengkhianatan, oleh keadaan. Anda capek hidup dalam topeng, dalam kepura-puraan, dalam kemunafikan. Ambil nafas pelan-pelan, dalam nafas meditasi, tarik hidung, buang hidung. Bahkan sebenarnya Anda nggak fokus pada nafas, nggak masalah. Anda tutup mata, ada nafas seperti biasa. Anda lebih fokus pada hati Anda. Anda bawa hati ini kepada Tuhan. Tuhan, ini hati saya, relung demi relung hati kami bawa kepada Tuhan. Adakah bagian-bagian yang terluka, baik itu malu berlebihan, bertindak berlebihan, curiga berlebihan, gelisah, tidak pernah diam, ketakutan, trauma, brigid, dingin seksual,
tertutup, berlebihan, lidah tak terkendali, emosi labil, kepahitan, selalu berdebat, frustasi, apatis, stres, gelisah, kecewa. Hati inilah yang kita bawa kepada Tuhan dalam persekutuan kita dengan Tuhan lewat nafasnya. Dalam meditasi selanjutnya, besok pagi, besok siang, besok malam, teman-teman boleh bermeditasi lebih lanjut untuk membawa hati ini kepada Tuhan. Bagian demi bagian dari hati kita bawa. Untuk hati bagian pengharapan. Apakah kita punya pengharapan atau kita apatis? Hati kita beriman akan sembuh atau kita ketakutan untuk mati? Dalam keheningan nafas, dalam meditasi, kita nggak bisa bohong dengan Tuhan. Hati kita nggak bisa bohong dengan Tuhan. Bahkan teman-teman boleh bernafas apa saja. Tarik, lepas, nggak usah dipikir. Karena yang kita bawa adalah hati kita. Kalau dalam meditasi seperti ini, dalam inner healing seperti ini, Tuhan menjamah hati dan mengingatkan tentang sakit hati yang kita alami, luka hati yang kita alami. Bahkan menangis pun ada, teman-teman boleh menangis, boleh berteriak. Bahkan kalau emosi begitu kuatnya, rasanya ingin memukul sesuatu, teman-teman boleh pukul itu bantal. Atau besok pagi, besok malam, ketika tidak ada acara Zoom, masuk kamar, tutup pintu, sediakan bantal. Kadang-kadang ada emosi yang begitu kuat, yang rasanya pengen marah, pengen membanting sesuatu, itu pun Anda boleh lampiaskan. Kalau ada ketakutan yang mencekam, Anda nggak boleh lawan atau pura-pura tidak takut. Nanti akan muncul lagi. Teman-teman boleh berkata jujur, Tuhan, saya takut mati, Tuhan. Tuhan, saya takut dioperasi, Tuhan. Tuhan, saya takut sakit saraf saya ini bawa saya kelumpuhan, Tuhan, dan kematian. Pertama, dalam inner healing adalah mengungkapkan semua perasaan kepada Tuhan. Lalu lanjutkan dengan nafas pelan-pelan, seperti meditasi tetap, tapi ganti berdiam diri. Karena berdiam diri adalah waktunya Tuhan berbicara. Kalau belum selesai teman-teman mengungkapkan isi hati, ungkapkan semuanya. Pengakuan terhadap keadaan hati, apa saja yang Tuhan ingatkan, yang Roh Kudus ingatkan, yang Roh Tuhan ingatkan dalam hati kita mengenai kondisi hati. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin dikatakan kepada Tuhan mengenai isi hati, maka silahkan teman-teman berdiam diri, berdiam hati, tidak berbicara apa-apa. Nikmati saja nafas dan tunggu suara hati nurani. Tunggu Roh Tuhan berbicara dalam hati yang terdalam.
Nikmati nafas Tuhan. Tenangkan hati, tenangkan pikiran. Di dalam keheningan, kadang Tuhan berbicara lewat hati nurani. Waktu saya disingkirkan, saya dibuang, saya dikhianati, saya kecewa, saya kepahitan, dan saraf saya kejepit 2 lumbal, hampir lumpuh, susah untuk berdiri, nggak bisa setir mobil. Tahun 98, umur saya baru 35 tahun. Dan ada bayangan kelumpuhan. Tapi waktu saya mencari Tuhan, di dalam keheningan, di dalam hadirat-Nya, saya seperti mendengar suara Tuhan dalam hati nurani saya terdalam. Engkau anakku yang kukasihi. Aku tahu siapa dirimu. Aku mengasihi engkau. Kamu berharga di mataku. Jangan takut. Akulah Tuhan penyembuhmu. Jadilah hambaku. Dengarkan suaraku. Hiduplah bagi aku. Lanjutkan pelayananmu. Lanjutkan ketulusanmu. Akulah Tuhan penyembuhmu. Ketika orang tidak menghargai saya dan saya mendengar kata-kata di hati nurani saya terdalam bahwa Tuhan menghargai saya, Tuhan mengasihi saya. Ketika orang lain tidak memahami saya dan saya mendengar dalam hati nurani saya, aku memahami kamu. Aku mengerti hatimu. Aku mengerti ketulusanmu. Tapi aku izinkan ini terjadi supaya engkau tabah, engkau kuat. Supaya engkau tidak mengidolakan manusia. Engkau tidak mengidolakan lembaga. Hanya Tuhan yang boleh kamu idolakan. Hanya aku, kata Tuhan. Kamu tidak boleh mengidolakan seseorang. Maka aku izinkan dia mengecewakanmu. Saya menangis waktu itu. Dan saya berjanji hidup bagi Tuhan.
Tahun 98 saya membuka yayasan namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Sebagai ucapan syukur saya bahwa saya sembuh. Saya pergi ke desa-desa untuk pelayanan kesembuhan lewat doa dan kebaktian kebangunan rohani. Saya jelajahi dari Papua hingga ke Mentawai. Saya mulai membangun sekolah di pedalaman, di Mentawai, di Kalimantan, di Papua. Belakangan saya fokuskan di Mentawai, dan sampai saat ini sudah 32 sekolah di Mentawai saya bangun lewat Yayasan Pulihkan Indonesia. Itu yayasan saya dirikan tahun 98, waktu pinggang saya sembuh. Waktu saya disingkirkan dari sebuah lembaga pelayanan, dan saya sakit karena kecewa, kepahitan. Tapi saya sembuh karena saya bisa mengampuni. Saya sembuh karena saya menyadari kesalahan saya dalam hati saya yang terluka. Saya mengakui di hadapan Tuhan. Ajaib. Saraf terjepitnya lepas sendiri. Bahkan saya dapat bonus lepas kacamata. Tapi yang paling berharga adalah saya menemukan tujuan hidup yang lebih dalam. Bahkan sampai hari ini, karya dari Yayasan Pulihkan Indonesia masih terus berlangsung. Tahun 2022 yang lalu saya bangun 3 sekolah di Mentawai. Dan tahun ini kami membangun 2 sekolah lagi. Guru-guru di pedalaman Mentawai kami buatkan paspor. Kami ajak untuk studi banding ke Singapura. Ada sekitar 60 guru, belum pernah ke luar negeri. Mereka merasa berarti, mereka merasa dihargai, mereka menangis, mereka tertawa, mereka gembira. Dan saya bilang sama mereka, saya pernah mengalami seperti itu, diperlakukan oleh Tuhan. Maka saya juga perlakukan mereka. Sejak tahun 98, cukup panjang. Sudah 25 tahun saya membiayai operasional sekolah di Mentawai sampai hari ini, bulan demi bulan. Kenapa saya konsisten dalam perbuatan baik kepada mereka? Karena saya pernah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang melepaskan saya dari ketakutan akan kelumpuhan, ketakutan akan operasi, dalam sebuah kesembuhan mujizat yang nyata. Tanpa olah nafas. Bahkan waktu itu saya belum mengenal olah nafas. Maka dalam inner healing ini sebenarnya Anda boleh bernafas apa saja. Anda bernafas seperti biasa pun tidak masalah. Karena Anda tarik nafas berapa detik pun, Anda bersekutu dengan nafas. Bahkan ada yang punya nafas. Tuhanlah yang memiliki nafas itu. Dalam olah nafas yang sesungguhnya, Anda berjumpa dengan Sang Pemberi Nafas. Anda berbicara dengan Sang Pemberi Nafas. Anda berhubungan dengan Sang Pemberi Nafas. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami akan belajar bukan hanya bernafas, tapi kami belajar untuk bersekutu dengan Sang Pemberi Nafas.
Ajari kami menikmati Tuhan. Ajari kami berdiam dan berdiam untuk mendengar suara Tuhan. Kami terlalu sibuk berpikir. Kami sibuk berbicara. Kami sibuk melamun. Tapi kami tidak pernah berhenti berpikir. Kami tidak pernah berhenti berbicara. Bahkan kami tidak pernah memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Ajari kami Tuhan dalam hari-hari kami. Kami menyediakan waktu beberapa menit untuk berdiam diri dan menunggu tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan 1 menit untuk berdoa, menutup sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dalam menutup sebuah doa. Amin, dan kita selesai.